Bangsa dengan NIM 112310181. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam bidang keuangan negara, yaitu sumber-sumber pendapatan negara. Kita semua tahu untuk menjalankan pemerintahan dan membiayai pembangunan, mulai dari membayar gaji pegawai negeri, membangun jalan, sekolah, rumah sakit, hingga memberikan bantuan sosial, negara membutuhkan uang. Nah, dari manakah uang itu berasal? Di sini pentingnya kita memahami apa saja sumber pendapatan negara supaya kita bisa tahu bagaimana keuangan negara dikelola untuk kepentingan masyarakat. Nah, yang pertama kita mulai dari pengertian dan dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang masuk ke kas negara dan menambah kekayaan bersih pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan dalam negeri maupun luar negeri. Artinya, setiap uang yang kita terima oleh pemerintah pusat yang menambah kekayaan negara itu disebut sebagai pendapatan negara. Secara umum, pendapatan negara terdiri dari 3 sumber utama, yaitu yang pertama ada penerimaan perpajakan, yang kedua penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan yang ketiga itu ada penerimaan hibah. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Apa saja itu dari sumber-sumber pendapatan negara? Yang pertama itu adalah penerimaan perpajakan. Sumber pertama dan paling besar adalah penerimaan perpajakan. Pajak adalah iuran wajib yang dibayar masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan umum. Pajak terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu yang pertama itu pajak dalam negeri. Pajak dalam negeri ini itu berupa pajak penghasilan atau PPh yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha atas penghasilan mereka. Yang kedua, ada pajak penambahan nilai atau PPN yang kita bayarkan setiap kali membeli barang atau jasa. Cukai, misalnya dari rokok dan minuman beralkohol. Selanjutnya, ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, serta bea peroleh hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Pajak perdagangan internasional seperti bea masuk yang dikenakan pada barang impor, kemudian ada bea keluar yang dibebankan pada barang ekspor tertentu. Nah, menurut data APBN 2025, lebih dari 70% pendapatan negara Indonesia berasal dari pajak. Jadi, bisa dikatakan bahwa pajak adalah tulang punggung atau keuangan negara. Nah, selanjutnya ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Sumber kedua yaitu penerimaan negara bukan pajak atau disingkat PNBP. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. PNBP berasal dari berbagai sumber seperti keuntungan atau dividen dari badan usaha milik negara atau BUMN, biaya izin usaha, royalti, atau hasil sumber daya alam seperti pertambangan, minyak, dan gas. Pendapatan layanan publik, contohnya biaya pembuatan paspor, SIM, atau pengurusan dokumen negara, dan juga hasil lelang serta denda. Contohnya, ketika kita mengurus paspor di imigrasi dan membayar biaya administrasi, uang itu termasuk PNBP yang akan masuk ke kas negara. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga ada penerimaan hibah. Sumber ketiga yaitu penerimaan hibah. Hibah merupakan sumbangan atau bantuan dari pihak dalam negeri maupun luar negeri, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa yang diberikan kepada pemerintah tanpa kewajiban untuk dikembalikan. Hibah biasanya digunakan untuk mendukung program pembangunan, misalnya bantuan dari lembaga internasional untuk pembangunan sekolah, kesehatan, ataupun lingkungan hidup. Nah, dari pembahasan
pendapatan negara Indonesia berasal dari 3 sumber utama. Yang pertama, penerimaan perpajakan, yang kedua, penerimaan negara bukan pajak, dan yang ketiga, penerimaan hibah. Nah, ketiga sumber ini sangat penting agar pemerintah bisa menjalankan fungsinya, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial bagi masyarakat. Karena itu, kita sebagai warga negara juga punya peran, misalnya dengan membayar pajak tepat waktu dan ikut mengawasi penggunaan anggaran agar bisa transparan dan juga bermanfaat bagi semuanya. Sekian hasil pemaparan saya. Semoga video ini bisa bermanfaat.